membatasi pergerakan ya. Jadi sel imobilisasi ini adalah sel atau biokatalis ya, bisa juga berupa enzim yang dibatasi ruang geraknya atau mobilitasnya di dalam matriks tertentu ya. Dalam matriks tertentu. Jadi harapannya kalau kita melakukan imobilisasi sel itu, sel-sel itu tidak terbawa dalam aliran produk, dan keuntungan lainnya adalah bisa digunakan kembali ya. Jadi masalah di industri bioproses itu adalah dalam proses fermentasi itu biasanya kita di modul praktikum itu kan di modul fermentasi, di modul kinetika pertumbuhan itu kan ya, kalian kan menggunakan sel bebas. Itu lawan kata dari imobilisasi sel itu adalah sel bebas ya. Nah, sel bebas itu ketika sudah selesai proses fermentasinya, kita berhentikan, kemudian kita kan mau ngambil produknya aja. Nah, itu namanya kita pisahkan sel dari kaldu fermentasi ya. Kaldu fermentasi atau fermentation broth. Misalnya biasanya sebagian besar produk dari fermentasi itu ekstraseluler. Jadi produknya tuh ada di cairannya kaldu fermentasinya. Jadi biasanya kalian pisahin dulu kan sel dari kaldunya. Nanti bisa dengan cara filtrasi, bisa dengan cara sentrifugasi. Nah, jadi si sel-sel itu setelah melalui tahap pemisahan dengan kaldu fermentasi biasanya viabilitasnya itu jadi menurun, artinya kemampuan hidupnya, kemampuan memproduksi produknya itu jadi menurun. Nah, biasanya jadi nggak bisa dipakai lagi si selnya itu, jadi sekali pakai. Nah, dengan adanya imobilisasi biokatalis atau sel atau enzim ini tuh akan memungkinkan kita lakukan recycle sel. Jadi menahan sel agar tetap berada dalam reaktor, yaitu dengan cara imobilisasi sel. Karena dengan proses imobilisasi sel itu ya biasanya ukurannya juga jadi agak lebih besar ya, sehingga tidak mudah juga kalau prosesnya kontinu itu tidak mudah terbawa juga ke aliran produk seperti itu. Kebutuhan dari kita lakukan imobilisasi sel. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Jadi proses atau mekanisme dari imobilisasi sel itu ada yang diperangkap ya, ada yang saling diikatkan ya, ada juga yang dikasih membran seperti itu. Nah, kita lihat dulu kelebihannya ya penggunaan sel imobilisasi dibandingkan sel bebas. Nah, jadi imobilisasi itu kita bisa menyediakan konsentrasi sel yang tinggi. Kan semuanya udah dapat modul ini ya kemarin ya, imobilisasi sel. Jadi kalian kan akan bikin beads tuh kemarin. Bikin beads itu biasanya sel itu akan bisa semakin banyak konsentrasinya semakin tinggi. Sedangkan kalau sel bebas itu kan biasanya dia melayang-layang ya. Konsentrasinya itu lebih rendah. Kemudian ini yang alasan utamanya tadi memungkinkan penggunaan sel kembali ya, sehingga mengurangi biaya recovery dan recycle sel, lalu mengurangi masalah wash out ya. Wash out itu kalau kita lakukan prosesnya itu secara kontinu, ketika kita menaikkan laju alir ya, laju alir dari keluarnya produk itu akan berpotensi wash out kalau masih berupa sel bebas. Nah, dengan adanya imobilisasi itu biasanya berat jenisnya jadi bertambah, jadi nggak terbawa. Wash out tuh kayak kebawa aliran ya, bahasa ininya wash out. Nah, kemudian kelebihannya lagi adalah kombinasi konsentrasi sel yang tinggi dan laju alir yang tinggi ya, dengan tadi tanpa batasan wash out, jadinya bisa meningkatkan produktivitas volumetrik. Jadi harapannya ya produk yang kita inginkan juga akan semakin meningkat karena konsentrasi selnya tinggi, laju alir medianya juga tinggi, produktivitasnya bisa meningkat. Lalu imobilisasi itu juga menyediakan kondisi microenvironmental yang menguntungkan. Jadi microenvironmental yang menguntungkan itu artinya misalnya kita dalam satu reaktor gitu ya, masing-masing beads itu tuh dia memiliki memiliki lingkungan tersendiri. Kan kalian bikin beads kemarin yang kayak boba itu ya di praktikum. Nah, itu tuh namanya microenvironmental. Jadi kondisi microenvironmentalnya menguntungkan.
kontak antar selnya, gradien nutrien produknya, gradien pH-nya untuk sel ini lebih menguntungkan, sehingga menghasilkan kinerja biokatalis yang lebih baik. Kemudian ada juga dengan kita kasih matriks imobilisasi itu menyebabkan genetiknya itu lebih stabil. Jadi maksudnya tidak mudah rusak gitu ya, karena imobilisasi itu juga berfungsi sebagai perlindungan dari si selnya itu sendiri ya. Jadi kalau sel bebas tadi misalnya kebanyakan teraduk misalnya atau laju alir tinggi, itu genetiknya nggak stabil, akan mengalami kerusakan sel sehingga viabilitasnya menurun, akhirnya nanti produktivitasnya juga menurun. Nah, ini sama dengan ini ya, imobilisasi menyediakan perlindungan terhadap kerusakan sel. Sama ini, 6 dan 7 ini nyambung. Nah, tapi dari sekian kelebihan yang tadi, tentu saja imobilisasi itu punya kekurangan, karena namanya sel diperangkap ya, berarti ada keterbatasan tuh. Nah, hambatan yang pertama adalah pada proses difusi, baik substrat maupun produk yang terbentuk ya. Difusi, tahu ya, difusi misalnya nih saya gambar. Bentar. Gambar hijau aja ya. Misalnya punya sel imobilisasi nih ya. Nah, terus ini di lingkungan media kan di lingkungan sekitarnya. Nah, media itu kan mengandung nutrisi nih, titik-titik ini nih, media nutrisi. Nah, biasanya sel-sel yang diperangkap di dalam si imobilisasi kan langsung dengan mudah nih mau menyerap karbon, menyerap nitrogen ya yang ada di media yang kita bikin. Nah, sekarang jadi ada pembatasnya, ada matriksnya. Nah, tentu saja jadinya ke sini ya substrat masuk ke sel ini ada hambatan. Begitupun dengan produk dari sel mau keluar ini juga ada hambatan difusi ya. Difusi itu artinya si zat terlarutnya yang pindah ya. Nah, oleh karena itu nanti harus berstrategi. Matriks yang ada di sini yang melindungi si sel ini, imobilisasi ini harus punya persyaratan. Jadi harus punya pori-pori sebisa mungkin tidak menjadi hambatan besar buat terjadinya proses difusi substrat maupun produk sini ya. Kemudian hambatan yang kedua adalah pertumbuhan dan evolusi gas ya yang merusak matriks akibat pertumbuhan sel. Jadi kalau kalian amatin ya, kemarin kan kita bikin bits tapi cuman demokan saja ya, enggak dilakukan untuk fermentasi beneran ya di modul imobilisasi sel karena terbatas pompa peristaltiknya. Nah, kalau misalnya coba kalian tumbuhkan misalnya sampai berhari-hari, ini kan sel di dalam sini kan tumbuh. Nah, tumbuh ini kan juga menghasilkan gas juga ya. Nah, lama-lama ini si matriks ini tuh akan retak. Nah, seperti agar-agar yang misalnya di agar padat atau di cawan Petri ya, yang ditabung reaksi atau di cawan Petri, itu juga kalau lama-kelamaan nggak langsung di subkultur, mikrobanya dipindahin, itu dia karena adanya pertumbuhan sel itu biasanya nanti terjadi kerusakan si matriks atau agar-agar itu ya kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah kontrol terhadap lingkungan mikro cukup sulit ya, sehingga menghasilkan heterogenitas. Jadi kalau misalnya dalam satu reaktor itu yang bisa jadi imobilisasi sel yang ada di bagian bawah dengan sel yang ada di bagian atas itu bisa berbeda kondisinya, jadi heterogen. Kemudian substrat yang memiliki berat molekul besar sukar berdifusi ke dalam sel yang terimobilisasi. Jadi kalau di sini ya medianya di sini misalnya konsentrasinya cukup besar, karena ada hambatan ini mau masuk itu agak susah. Gitu. Nah, biasanya imobilisasi sel ini digunakan untuk media fermentasi yang konsentrasi substratnya bukan yang terlalu pekat. Nah, lalu dengan adanya tambahan matriks tadi, ini pH optimum itu bisa jadi bergeser. Misalnya di literatur sebelumnya, fermentasi asam laktat berlangsung di
di pH misalnya 3,8 misalnya ya. Nah, kalau si selnya itu kita imobilisasi, bisa jadi bergeser dengan ini akibat adanya perubahan elektron atau muatan listrik yang diakibatkan dengan keberadaan matriks imobilisasi. Gesernya ya bisa lebih basah atau bisa lebih asam. Jadi perlu di adjust ulang pH optimumnya itu. Nah, itu ya dari pengertian, kelebihan, dan kekurangan penggunaan sel imobilisasi dibandingkan sel bebas. Ini harus dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, kemudian masuk ke jenis imobilisasi sel. Jenis imobilisasi sel ada dua ya. Yang pertama adalah active immobilization ya. Jadi imobilisasi aktif sama passive immobilization atau imobilisasi pasif. Ada dua jenis. Nah, nanti dari masing-masing ini ada contohnya lagi. Aktif imobilisasi aktif ada yang penjeratan, ada yang pengikatan sel atau ini ya, pengikatan sel oleh kekuatan fisik atau kimia. Jadi ada dua. Nah, ada dua, terus ini yang pengikatan selnya kekuatan fisik atau kimia. Nah, terus yang pasif imobilisasi itu pertumbuhan multilayer sel pada permukaan mendukung padat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau active immobilization itu bedanya adalah dari kita ya sebagai manusia ini yang akan memanfaatkan imobilisasi ini, kita yang melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan pengondisian supaya terjadi imobilisasi gitu. Nah, kalau passive immobilization itu dari kita nggak melakukan apa-apa, jadi tiba-tiba si sel itu membentuk layer-layer atau lapisan permukaan sendiri sehingga ternyata itu tuh menjadi matriks imobilisasi sendiri gitu. Jadi kitanya mah pasif. Jadi lihat aktif pasif itu dilihat dari sisi kitanya. Nah, kita lihat ini ya, yang imobilisasi aktif, yang penjeratan. Yang pertama ya, penjeratan. Nah, kita lihat, jadi metode penjeratan atau matriks entrap ini dilakukan secara fisik dalam matriks pendukung atau membran semi permeable. Ya. Nah, ini yang kita lakukan di praktikum bioproses kemarin yang sudah kalian lakukan semua ya. Itu imobilisasinya menggunakan gel entrapment. Ada yang ingat kemarin kita pakai apa matriksnya? Alginat. Alginat. Ya, betul. Ini ada nih di sini. Jadi yang alginat kemarin itu kalian masuk ke metode penjeratan yaitu gel entrapment dengan menggunakan matriks alginat. Nah, sebetulnya kalau kalian mau mencoba lagi itu kalian cobain aja tuh di kegiatan PKM atau penelitian TA ya, kalau yang tertarik ya fermentasi tapi pengennya yang nggak biasa pengen pakai imobilisasi, itu boleh misalnya lakukan berbagai polimer untuk matriks ini. Jadi bisa pakai agar, bisa alginat, bisa karagenan, bisa pakai kitosan, gelatin, kolagen, dan seterusnya. Nah, ini adalah matriks-matriks yang biasa digunakan dalam metode matriks entrapment. Jadi matriks entrap ini syarat dari matriks yang digunakannya itu adalah harus merupakan polimer berpori. Ya, jadi punya pori-pori ini, meskipun kalau digambarkan kayak rapet ya, tapi di sini tuh sebenarnya dia berpori. Gitu. Nah, sebetulnya ada lagi selain yang alami ya. Ini kan yang alami nih, alginat organik gitu ya, karagenan. Bisa juga yang lain, misalnya pakai metal screen, polyurethane, silika gel, polistiren ya. Ini yang anorganik yang bukan alaminya. Nah, ini syaratnya harus cukup berpori untuk keluar masuknya substrat. Nah, sebetulnya bisa juga yang bentuknya kita bentuk bulat-bulat, bisa juga dibikin kotak gitu, atau ada yang namanya micro encapsulation. Nah, kalau encapsulation tuh
sel yang terjeratnya tuh benar-benar satu-satu. Nah, kalau kita kemarin kan nggak mengamati ya, dalam kita bikin bits itu tuh satu satu selnya itu tuh satu bitsnya itu terdiri dari berapa sel ya, yang itu pasti banyak ya. Nah, kalau micro encapsulation itu satu-satu. Nih ya. Jadi enkapsulasi itu sejumlah sel dijerat dalam mikrokapsul berbentuk silinder, transport nutrien dan produk melalui membran kapsul. Jadi bedanya kalau ini kan kalau membuat gel entrapment itu kan kemarin tuh kan kalian bikin dulu inokulum ya, inokulum. Habis itu inokulum ditumbuhkan sehari, terus di hari berikutnya kan kalian menyiapkan bikin larutan alginat ya, pakai alginat dilarutkan terus dipasteurisasi. Udah suhunya dingin, kalian campurin inokulum dengan matriks alginatnya itu, terus baru kalian pakai syringe ya, dicetak-cetak gitu. Nah, kalau micro encapsulation tuh kebalikan, jadi membrannya itu tuh udah dibikin duluan ya. Jadi mikrokapsulnya itu dibikin duluan, kemudian nanti dimasukkan satu-satu sel gitu. Nah, kalau ini di skala industri lebih mahal juga ya, karena tekniknya lebih susah gitu ya, karena satu-satu gitu. Nah, ini membran semipermeable harus mampu menahan senyawa berberat molekul besar dan melewatkan substrat berberat molekul kecil. Syarat dari si membran kapsulnya itu ya. Hambatan difusi intrapartikel dapat dikurangi dengan adanya cairan suspensi sel dalam kapsul tersebut. Jadi di dalam kapsulnya ini ada cairannya. Itu untuk menurunkan hambatan difusi intrapartikel. Nah, membran kapsul di dalam metode encapsulation ini ada nilon, poliester, polistiren ya, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang penjeratan yang lain, ini masih penjeratan lagi ya, yang menggunakan hollow fiber. Nah, hollow fiber ini kalau penampakan realnya ya, ini ukurannya 0,04 meter si hollownya kan, hollow fiber tuh kayak sedotan gitu ya. Nah, 0,04 meter tuh berarti 4 cm ya. Kecil. Tapi kalau kita lihat secara detailnya ini seperti yang di gambar A ini. Nah, jadi dia tuh ada aliran masuknya nutrien di sini. Ya. Terus di sini ada untuk aliran waste-nya. Jadi sel ini diinokulasikan pada sisi shell. Shell itu selimut dari hollow fibernya, bagian luar silindernya. Jadi si selnya itu di bagian luarnya. Nah, kemudian larutan nutrien dipompakan ke dalam tube. Ini nutriennya lewat satu saluran sini, nanti dia akan masuk ke bagian hollow fibernya. Nutriennya yang ini nih yang lebih gelap ya. Nah, dengan adanya aliran nutrien di tube-tubenya yang ini, jadi sel yang tadi ada di permukaan atau selimut silindernya itu akan tumbuh. Itu. Ya, jadi yaitu prosesnya adalah melalui difusi. Biasanya si ininya tube-nya ini juga dikasih pori, jadi ya masih ada aliran difusi juga untuk si substratnya. Lalu produk metabolit akan kembali berdifusi dan masuk dalam aliran nutrien. Jadi produk metabolitnya ya masuk ke tube ini juga sama. Gitu. Itu ya. Ini mirip dengan analog ya, nih analog dengan shell and tube heat exchanger. Tube-nya tapi dari membran semipermeable gitu. Nah, itu penjeratan yang pakai hollow fiber. Nah, kita kembali ke sini ya. Imobilisasi aktif tadi ada penjeratan, ada pengikatan. Penjeratan yang tadi, sekarang kita lihat yang pengikatan. Nah, kalau pengikatan itu karena adanya ikatan fisik atau ionik atau ikatan kovalen karena adanya gugus fungsi. Jadi bukan yang dijerat, tapi karena adanya ikatan-ikatan cross-linking ya, atau ikatan kovalen. Nah, gitu. Biasanya support yang digunakan untuk cross-linking adalah alumina, ada
ada silika, keramik, clay, bentonit, CMC ya, stars itu activated carbon. Jadi dengan adanya si support ini tuh nanti ini kan mengandung muatan ya. Nah, ada ionic binding jadi saling berikatan gitu. Saling berikatan tapi tidak melingkupi menjerat gitu. Hanya menggandeng aja kalau ini. Nah, support yang digunakan tadi untuk cross-linking ya. Cross-linking itu yang ikatan ionik. Nah, kalau untuk yang ikatan kovalen, gugus fungsi yang berperan sebagai sisi aktifnya itu adalah gugus amino, karboksil, hidroksil, dan sulfihidril. Nanti di permukaan si supportnya ini ya, support atau zat pendukungnya ini tuh si supportnya itu harus yang bersifat inert ya. Nanti sel akan menggandeng ke situ, jadi tidak ada reaksi yang mengganggu. Nah, jadi keunggulan metode ini daripada yang penjeratan itu tuh tidak ada penghalang. Jadi ini kan cuma digandeng, nah tapi si sel-selnya itu kan tetap kontak langsung dengan nutrien, jadi nggak ada yang menghambat seperti penjeratan tadi. Jadi keuntungannya kontak langsung antara nutrien dan mikroba. Jumlah sel yang tinggi dapat tertampung dalam zat pendukung yang memiliki pori-pori mikroskopik. Nah, biasanya semua pokoknya mau metode apapun pasti supportnya harus punya pori-pori. Nah, biasanya rasio diameter pori-pori terhadap diameter sel yang direkomendasikan adalah 4 sampai 5. Ya, jadi pori-porinya itu lebih besar daripada diameter selnya. Kalau terlalu kecil itu akan membatasi akses masuknya nutrien ke permukaan dalam pori-pori. Tapi kalau terlalu besar banget juga akan memiliki surface area yang kecil ya, atas permukaan yang kecil, sehingga ukuran pori-pori kita akan menghasilkan laju biokonversi yang maksimal. Nah, sebetulnya metode pengikatannya ada yang istilahnya namanya kapasitas absorpsi dan kekuatan ikatan ya. Itu dua faktor penting dalam memilih zat pendukung. Jadi dipilih yang kira-kira ikatan tadi, ikatan ionik atau ikatan kovalennya kuat sehingga tidak lepas dari supportnya. Nah, ini ada kapasitas absorpsi itu juga bervariasi, misalnya pakai silika itu bisa mengabsorb 2 mg per gram, atau ini untuk serbuk kayu bisa lebih tinggi yaitu 250 mg per gram ya. Yang diabsorb maksudnya si nutriennya dan selnya bisa sekian lebih besar berarti yang kayu ya. Ini tergantung dari bentuk dan pori-porinya tadi. Nah, ini contohnya, contoh imobilisasi sel dengan metode pencerahan supaya tidak hanya tahu yang pakai alginan aja ya. Nah, ini ada juga pakai karagenan, poliuretane itu biasanya konversi apa aja, jadi bisa macam-macam. Kemarin kita contohin untuk produksi asam laktat aja ya dari Yakult, oke, yang dari Yakult. Nah, itu sebetulnya bisa untuk ngasih etanol bisa, ya, asam kompok bisa, ya dan banyak ya, bisa berbagai macam produk. Pakai pengikatan bisa pakai supportnya apa, supportnya bisa macam-macam, bisa gelatin, bisa resin ya, bisa agar-agar yang baik-baik, komunikasi apa atau seterusnya, contoh-contohnya ya itu tuh. Dan ini mobilisasi ke sini kita dulu ada video.
Jadi video yang tadi itu menjelaskan kembali yang metode penjeratan dan juga pengikatan. Maksudnya kalau dengan animasi mudah-mudahan lebih paham ya. Jadi kalau yang pakai pengikatan, kalau yang ionik itu benar-benar kontak langsung karena perbedaan muatan ya. Kalau kovalen itu dia sebenarnya tidak kontak langsung, tapi karena ada gugus-gugus fungsinya tadi. Nah, gugus-gugus itu yang saling mengikatkan. Sedangkan kalau yang penjeratan berarti pakai matriks yang terjerat di luarnya tadi itu. Ya, kita lanjut ke satu lagi yaitu imobilisasi pasif ya, pasif imobilisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa untuk imobilisasi pasif itu tuh kita sih nggak melakukan apa-apa, kita tidak bikin larutan penjerat gitu ya, matriks itu terus, atau kita menyiapkan support binding tadi, itu tidak ya. Jadi pertumbuhan sel itu dengan adanya media padat ya, media padat itu nanti akan membentuk lapisan tipis sendiri, yaitu namanya biofilm. Nah, biofilm ini namanya selnya itu artinya merupakan metode pelekatan. Jadi ada terbentuk lapisan tipis akibat pertumbuhan sel. Nah, kemudian makin tebal gitu di situ. Nah, media ini akan dianalogikan sebagai imobilisasi juga gitu. Nah, ininya sih material yang padatnya ini dapat bersifat inert atau aktif secara biologis. Nah, biological film digunakan pada pengolahan limbah atau fermentasi dengan mikroba jamur. Nah, jadi ini support surface-nya ya, support surface itu sebenarnya bisa bisa disiapkan di kayak fase media fermentasi fase padat gitu. Nah, nanti lama-kelamaan akan tumbuh lapisan tipis yang ini nih, dari SOI ke SO ini ya. Nah, ini atau POI ke P0. Jadi ini substrat awal, terus substrat akhir, ini produk awal, produk akhir. Jadi kalau produk meningkat, kalau substrat menurun gitu. Gradien dari sini ke sini ya, ke biofilm. Nah, masuk ke reaktor imobilisasi sel. Jadi berbeda dengan sel bebas. Kalau sel bebas tanpa imobilisasi, biasanya kan paling banyak adalah reaktor tangki berpengaduk ya. Nah, kalau untuk sel imobilisasi, itu kemarin kita di praktikum pakai reaktor packed bed ya. Nah, jadi memang untuk karena ada matriksnya ya, itu kan biasanya bersifat rapuh. Nah, karena itu dipilih bioreaktor yang memiliki gesekan hidrodinamiknya yang rendah, seperti yang packed bed, fluidized bed, atau airlift reaktor. Gitu. Nah, boleh juga Mas seperti reaktor yang menggunakan sel bebas, yaitu pengaduk mekanik ya, yang berpengaduk, tapi dipilih matriks pendukungnya yang kuat dan liat. Jadi dengan pengaduk tuh nggak rusak ya. Gitu. Tapi jarang tuh, biasanya pakai yang 3 jenis ini, packed bed, fluidized bed, atau airlift reaktor. Nah, reaktor tersebut dioperasikan dengan cara mengalirkan larutan nutrien melewati sel imobilisasi ya. Yang packed bed itu kan kemarin kita gitu. Jadi si selnya mah diem aja di kolom, yang kita alirkan itu adalah si larutan nutriennya. Nah, seperti ini ya. Apa bedanya antara packed bed dan fluidized bed? Jadi kalau packed bed reaktor, bedanya adalah tidak ada alternatif air inlet, jadi tidak ditambahkan lagi udara. Kalau ditambahkan udara kan berarti sel-sel yang terimobilisasinya tuh lebih renggang nih, jadi lebih terangkat. Susunannya agak mirip kan ya, agak mirip. Jadi kalau yang packed bed ya ini lebih mampat ya. Kalau packed bed itu lebih mampat. Biasanya laju alir dari nutriennya ini aja yang agak mengangkat si beads-nya ya. Nah, itu kan kemarin kita di praktikum metode ini, rangkaiannya ikut ini ya, recycle chamber. Jadi ini kan Erlenmeyer yang isi fresh media kan kemarin. Nah, kemudian dialirkan dengan ini pompa peristaltik kan kemarin. Nah, terus ini ada packed bed, reaktor packed bed kolom yang kalian bikin beads-nya. Terus nanti di sini terjadi kontak reaksi utamanya, jadi nutriennya
itu akan berdifusi ke dalam sel-sel yang ada di dalam matriks imobilisasinya, kemudian sambil menghasilkan produk. Nah, karena sambil didorong ke sini itu adalah sisa nutrien dan juga yang udah mengandung produk. Nanti kalau mau diambil produknya, ya berarti diambil dari tangki yang ini. Nah, sebetulnya bisa juga ditambahkan di sini ada udara bisa, ya. Kemudian kalau sistemnya continue ya berarti di sini yang garis putus-putus ini ditambahkan feed-nya terus, produknya juga dipanen terus gitu. Nah, beda dengan fluidized bed reactor, berarti di dalam si kolomnya ini tuh ditambahkan udara juga jadi lebih ngangkat. Gitu. Sisanya sama. Ya. Jadi ini garis yang padat itu artinya operasi bed, sedangkan yang continue ditambahkan oleh garis putus-putus ada ininya ya, udah paham semua kalau ini ya. Nah, untuk fluidized bed, fluidisasi dapat dilakukan dengan resirkulasi cairan saja atau campuran aliran cairan dan gas. Gitu. Nah, sudah materinya. Nah, ada pertanyaan dulu. Saya sambil nyari ini ya, latihan soal UAS. Udah saya bahas belum ya di kelas ini ya? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita bahas latihan UAS. Saya belum bikin sih soal UAS yang sekarang. Ini ya, saya zoom dulu. Jadi untuk UAS bioproses tuh karena bioproses ini kan teori cuma 1 SKS ya, kayak kalian lebih besar di praktikum sebetulnya 2 SKS. Makanya mata kuliah bioproses ini teori sebenarnya mendukung si praktikumnya. Nanti di UAS-nya saya berencana memasukkan pembahasan atau perhitungan dari yang praktikum bioproses itu ke dalam sini ujian teori gitu ya, karena praktikumnya nggak ada ujian jadi masuk ke sini gitu. Ujiannya nanti ya esai close book ya. Nah, ini contohnya kalau yang tahun lalu ya, Desember 2022. Oh, 2 tahun sebelumnya. Kalau kemarin saya nggak ngajar bioproses itu, nggak ada ya soalnya. Lupa saya, yang nanti saya cari ya, kalau ada saya kirimkan ke PJ-nya buat latihan. Kalau sekarang sambil dilihat aja sekilas nih, gampang-gampang soalnya. Jelaskan mengapa dalam pemilihan tipe bioreaktor harus mempertimbangkan karakter dari biokatalis dan jenis media digunakan. Bisa jawabnya. Daryl, masih ingat nggak ini bab ini? Ini bab pertama ya setelah UTS. Itu tentang fermentasi dan bioreaktor kan? Kenapa kalau milih tipe reaktor harus mempertimbangkan karakter, apa aja pertimbangannya, terus kenapa mempengaruhi? Ya, tadi Daryl? Iya, Bu. Apa? Masih ingat enggak? Iya, Bu. Kalau buat pemilihan tipe bioreaktornya itu harus mempertimbangkan dari biokatalis atau mikrobanya, apakah nanti kalau untuk proses fermentasi apakah aerob atau anaerob, terus ya pH Iya. optimumnya gitu, Bu, mempertimbangkan karakteristiknya. Ya, betul. Jadi karakteristik mikroba nanti kalian baca lagi ya di materi yang di paparan saya itu ya, di presentasinya. Kan ada ya mikroba aerob, anaerob tadi betul yang dijelaskan Daryl. Mikrobanya aerob, anaerob berarti ya kalau aerob nanti tipe reaktornya harus kasih pengaduk, kasih aerasi. Kalau anaerob ya tidak usah kayak gitu. Terus kita mau pakai
Mikrobanya itu yang seluler, uniseluler atau multiseluler, jamur atau bakteri, jadi pengaduknya tipe apa, itu ada ya di materi saya semua. Nah, arahkan ke sana. Kemudian ya pH, kondisi-kondisi optimumnya juga karena tiap bakteri atau mikroba itu beda. Oke, terus jelaskan tipe bioreaktor yang tepat jika saudara menggunakan biokatalis yang diimobilisasi secara kontinu. Nah, berarti yang tadi ya, kalau ini tadi nih. Kalau diimobilisasi tadi kan menggunakan packed bed atau fluidized bed. Dua-duanya bisa kontinu. Jadi jawabannya ya kalian pilih aja salah satu itu ya. Terus jelaskan kalau kontinu artinya gimana gitu ya. Terus nomor 2, jelaskan metode sterilisasi peralatan proses dan udara atau aerasi untuk suatu proses fermentasi aerobik yang Anda ketahui. Sterilisasi peralatan proses dan sterilisasi udara untuk proses fermentasi aerobik yang Anda ketahui. Nah, ini bab yang lain ya. Ini bab sterilisasi. Siapa yang masih ingat? Siapa nih kelas C? Sinbi, masih ingat ini Sinbi? Saya panggil-panggil aja, takutnya nggak ada. Nggak ada ya? Sinbi ada nggak? Atau Sinbi nggak ada. Rifani? Rifani nggak ada juga. Kisra ada Kisra? Iya Bu, ada Bu. Ya, masih ingat nggak metode sterilisasi? Itu Bu, pakai autoclave kalau peralatan prosesnya. Kalau udaranya pakai asam sulfat Bu. Ya jangan dibilang asam sulfatnya aja. Apakah kemarin udah belajar? Berarti metode secara kimiawi atau fisika gitu. Secara fisik Bu, kalau misalnya peralatan sama medianya. Iya, sama-sama secara fisik ya. Sama-sama fisika ya Bu, dua-duanya. Iya, tapi kalau yang peralatan fisika menggunakan pemanasan basah. Iya, Gitu basah. ya. Iya. Dengan alat autoclave. Sedangkan yang udara itu menggunakan secara kimiawi. Yang udara kan kimiawi tuh. Ya Bu, Yaitu pakai asam sulfat Bu. menggunakan asam sulfat dalam scrubber. Nah, itu kan kalau yang Anda ketahui di praktikum. Nanti boleh ditambahkan ya di materi yang saya kemarin paparkan itu kan sebetulnya sterilisasi udara bisa banyak yang lain dibaca lagi ya. Kalau mau nilai skornya lebih banyak. Ada yang pakai membran, ada yang pakai udara panas. Itu dibaca lagi. Oke, berikutnya grafik NT per N0 ini kinetika kematian mikroba ya. NT per N0 terhadap waktu pada berbagai temperatur sterilisasi untuk spora Bacillus stereothermophilus. Nah, ini gambar 4A. Jadi dia memvariasikan di berbagai suhu sterilisasi 105, 108, 110, 116, 121. Kemudian grafiknya ini beda-beda sampai akhirnya di 121 yang paling tajamnya ya. Bagaimana profil kurva kinetika kematian spora dari Bacillus stereothermophilus ini jika dibandingkan dengan model kinetika kematian mikroba. Nah, model kinetika kematian mikroba yang ini, yang 4B ini ya. Ini modelnya seperti ini harusnya kalau kurva kinetika kematian mikroba ya langsung turun gitu. Nah, kalau kita lihat kurvanya si Bacillus stereothermophilus seperti ini, bagaimana bisa diceritakannya dibandingkan dengan model kinetika kematian mikroba? Ada yang bisa jawab? Nadia Zafira.
Ada enggak? Nadia Zafira ada. Nadia Zafira nggak ada. Sandi ada Sandi. Ada Ibu. Ya, gimana Sandi? Kalau yang gambar 4A itu daripada 4B, dia kan kalau di 4B itu dia langsung landai turun ke bawah ya linear. Tapi kalau Iya. yang di 4A dia ada masa kayak adaptasi gitu baru mengalami masa kematian. Jadi nggak linear kayak 4B gitu Bu. Terus kalau Oh, misalkan si suhunya makin rendah, dia masa kayak nggak langsung matinya itu dia lebih lama gitu Bu, daripada suhu yang lebih tinggi. Kalau suhu yang lebih tinggi kan dia adaptasinya sebentar langsung dia turun mati ke bawah gitu. Gitu bukan Bu? ya. kurang ini, kurang tajam sedikit. Nanti dibaca lagi yang materi ini ya, yang kinetika kematian. Tapi betul sih, membandingkan harusnya ini kan secara model langsung turun. Nah, kata Sandi tadi di berbagai suhu yang lebih rendah sebelum ke suhu 121 itu kayak ada adaptasi. Nah, nanti yang adaptasinya itu yang harus dibaca lagi ya. Di materi saya kemarin udah disampaikan bahwa ada mikroba yang ketika mengalami kenaikan suhu, maksudnya dipanaskan, itu bukannya langsung mati, tapi dia malah ada yang sporanya aktif dulu. Nah, jadi ada pertumbuhan malah. Jadi pertumbuhan sama kematian itu seimbang sehingga dianggapnya konstan. Jadi bukan fase lag ya. Kalau fase lag kan pertumbuhan yang diem aja dulu, nggak langsung tumbuh. Ini juga bukan fase lag kematian, tapi sebenarnya ada yang tumbuh, ada yang mati, jadi dianggapnya konstan di sampai suhu inilah ya konstan, baru habis itu turun. Nah, kemudian yang yang konstannya segini, artinya konstan itu tadi ada yang aktif sporanya, ada yang langsung mati. Nah, mulai di suhu 121 baru ketika dipanaskan 121 benar-benar langsung mati. Gitu ya, tambahannya Sandi ya. Kemudian yang B-nya, jelaskan informasi atau profil apa yang saudara dapatkan dari kurva 4A tersebut. Hubungkan terhadap parameter waktu, suhu, dan jumlah sel yang hidup. Jadi ini udah bukan dibandingin sama 4B lagi, tapi cukup lihat 4A-nya saja. Kalau lihat 4A-nya saja, ini seperti yang percobaan praktikum kalian. Bagaimana profil ini hubungannya terhadap waktu, suhu, dan jumlah sel yang hidup. Jumlah sel yang hidup kan NT per N0 ini ya. Ada yang bisa jelasin? Saya panggil lagi. Kumaira. Kumaira mau jawab? Ya Bu, izin jawab. Ya. Jadi kalau dilihat dari grafik tuh, kalau suhunya semakin tinggi, dia lebih cepat gitu untuk untuk berkurang gitu si sel hidupnya. Tinggal Berarti kalau jumlah sel hidupnya berkurang tuh berarti menurun ya. ya itu kalau dilihat dari parameter suhu sama waktu, suhu sama jumlah sel hidup. Jadi semakin tinggi suhunya, di mana suhu optimum kematiannya itu di 121 derajat Celcius, dia bisa mati kurang dari 5 menit gitu. Bahkan mungkin sekitar 2 sampai 3 menit. Kalau dari waktu tapi di suhu yang sama gimana? Maaf Bu, gimana? Kalau tadi kan suhunya yang beda dilihat waktunya. Nah, sekarang coba suhunya yang sama, misalnya di 110 misalnya ya. Makin lama waktu sterilisasinya, maka makin banyak yang mati atau banyak yang hidup? Sebentar Bu, itunya nggak muncul di saya. Apanya? Ini aja berdasarkan praktikum aja kemarin. Kan melakukan variasi waktu ya, waktu sterilisasi kemarin ya, sterilisasi ya. bed. Nah, kalau makin lama waktunya yang hidupnya makin banyak atau makin dikit? Makin berkurang Bu. Nah, iya. Jadi ini yang maksud saya dihubungkan ke praktikum yang kalian coba. Ya betul, Humaira tadi udah bagus jawabannya ya. Nanti tinggal disusun kalimatnya seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 4. Nih waktunya kita semenit lagi ya. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu sterilisasi terhadap nilai destruction value atau D?
Misalnya mikroba A punya nilai D, ingat ya D itu kemarin itu ln 10 per KD ya di praktikum mudah kan. Nah, misalnya nilai mikroba A itu D di 80 derajat Celcius 2 menit, sedangkan mikroba B memiliki destruction value-nya di 70 derajat Celcius 2 menit, sama-sama 2 menit nih. Tapi D-nya yang ini D di 80, yang ini di D70. Kalian ditanya karakteristik mikroba apa saja yang dapat Anda simpulkan. Nah, ada yang bisa jawab? Dari data itu karakteristik mikrobanya berarti seperti apa? Saya panggil Akmal. Akmal nggak ada. Adriansyah. Deika. Nggak ada. Saya ini ya screenshot nih. Yang namanya nggak ada. Nail ada Nail? Nail mana? Hadir, Bu. Nail. Bisa bantu jawab, Nail? Sepengetahuan saya mungkin karena energi aktivasi mikrobanya juga gitu, Bu. Misalnya kayak tadi kan semakin suhu naik ada yang apa kan misalnya 80 sampai 70 punya waktu yang sama ya buat si destruction time-nya teh. Jadi bisa jadi karena itu, Bu, si energi aktivasinya, terus juga yang tadi teh gini, Bu, yang kinetika apa sih, lupa. Lupa kan? Kinetika kematian mikroba KD konstantanya. Ya. Ya, terus apa? Ininya pertanyaannya karakteristik mikroba apa yang bisa disimpulkan. Misalnya itu kan dia sama-sama 2 menit baru mati tapi 80 derajat kalau mikroba A. Kalau yang B 2 menit juga tapi cukup di suhu 70. Berarti karakteristik mikroba apa yang bisa disimpulkan? Belum nemu, belum dapat maksud. Bingung. Oke, coba Akmal. Kalau menurut aku, Bu, kalau untuk karakteristik mikroba yang A itu baru bisa mati di suhu 80 derajat ketika 2 menit. Nah, kalau yang B itu di 2 menit baru mati ketika suhunya 70 derajat. Jadi si mikroba A itu punya ketahanan terhadap suhunya lebih tinggi, artinya si mikrobanya tuh termofilik gitu jenisnya. Iya betul, maksudnya gitu ya, Nail ya. Makasih Akmal. Jadi nanti pertanyaan UASnya tuh maksudnya pemahaman gitu ya, bukan yang menghafal. Nanti kalian itu bisa mengira-ngira lah nanti ya pertanyaannya seputar. Nggak akan sama persis saya ngasih soalnya ya. Nah, pertanyaan terakhir, cuma 5 kok soalnya ya. Jelaskan jenis-jenis imobilisasi sel yang saudara ketahui, parameter apa saja yang mempengaruhi imobilisasi sel. Nah, karena ini mah tadi barusan dijelasin, jadi nggak perlu kalian yang jawab ya. Pokoknya jenis-jenisnya tadi yang pasif aktif, yang aktifnya ada penjeratan sama pengikatan, ya kalian jelasin aja selengkap-lengkapnya. Parameter apa saja yang mempengaruhi imobilisasi, ya tadi yang ada di video tadi, yang pH-nya, suhunya, dan seterusnya. Itu mungkin ya, ini waktunya juga sudah habis karena kan kita cuma 50 menit ya. Oke, mungkin segitu. Ada pertanyaan dulu. Nanti UASnya close book, jadi nggak boleh bawa catatan sama sekali. Jadi silakan kalian belajar sebaik-baiknya. Waktunya mungkin hanya 100 menit juga, bukan 2 jam. Ada pertanyaan? Bu, itu Bu yang imobilisasi pasif itu yang lapisan yang terbentuknya itu secara alami terbentuk aja gitu, Bu. Berarti nggak bisa kita kontrol. Iya, betul. Dia tumbuh alami aja karena suhu
pH lingkungan gitu, nggak kita kontrol. Makanya pasif, kitanya tuh pasif nggak mengontrol apa-apa gitu. Itu bisa kebentuk ini nggak Bu, kayak makin lama makin nanti nutupin pori-pori ininya gitu Bu, Ya, matriks. betul. Ya, betul betul. Bagus pertanyaan. Jadi lama-lama bisa menutupin pori, malah jadinya terhambat tuh ya pertumbuhannya. Nah, biasanya paling dilakukan itu usahanya itu akhirnya di backwash gitu, kayak kayak dicuci, digerus lagi. Nah, itu paling kalau udah mampet ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Daryl. Oke, sudah cukup ya rasanya ya. Terima kasih untuk kelas 2B dan juga 2C dan juga 2D. Kehadirannya nanti saya berdasarkan ini aja nih, udah saya screenshot 43 orang ini. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di jadwal UAS ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.